Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 11 Maret 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, dia ini tahu masih memiliki red flag ya di dalam diri dia, dan aku lihat juga kamu sebenarnya tahu apa red flag yang dia miliki. Ada ikatan secara spiritual yang menghubungkan kalian di sini ya. Aku rasa memang karena ada perbedaan yang cukup besar di antara kalian, sehingga adanya hadirmu itu memberikan pencerahan seperti itu ya, atau bisa merubah dia menjadi orang yang lebih baik atau orang yang lurus-lurus aja hidupnya gitu ya. Dan aku lihat di sini dia sudah sadar ya betapa berharganya dirimu dan betapa cintanya dia dengan kamu, sehingga aku lihat di sini dia ingin memberikan suatu effort atau usaha untuk menunjukkan perasaan dia ke kamu sebenarnya. Dan karena di sini aku lihat dia ini orang yang menganggapmu adalah the one dalam hidupnya. Dia menganggap kamu adalah pasangan hidupnya yang dia sayang, yang dia cinta, dan satu-satunya yang dia mau untuk dia miliki gitu. Jadi saat ini tuh benar-benar yang cuma kamu di hati dia, dan cuma kamu yang dia mau. Ada keinginan dari dia untuk mungkin bertunangan dengan kamu atau melanjutkan hubungan ke hubungan yang lebih intens seperti itu ya, yang lebih apa itu lebih kuat ya. Intinya kayak pengen punya hubungan yang mengikat seperti itu. Mungkin dulu pernah ya dia ini sudah merencanakan suatu pernikahan dengan kamu ya. Tapi mungkin sampai sekarang tuh belum terrealisasi gitu. Jadi ada keinginan dia untuk effort untuk menunjukkan bahwa dia memang benar-benar sayang, bahwa dia benar-benar cinta ya. Ada keinginan untuk mengikat kamu di sini. Tapi sebelum itu dia ingin meminta maaf nih. Kenapa dia ingin meminta maaf dan memohon ya, ingin memohon pengampunan kamu gitu ya. Dia saat ini tuh ingin meminta maaf dan membutuhkan pengampunanmu. Jadi ada apa nih? Kenapa? Dia punya salah apa nih sampai dia memohon pengampunanmu? Ya. Dia takut kalau kamu akan menolak dia gitu. Jadi aku rasa ada masalah yang cukup besar di antara kalian sehingga dia seperti ini. Sehingga dia takut banget kalau tidak kamu maafkan, kalau takut banget kalau kamu menolaknya dan kehilangan kamu. Apa yang terjadi? Aku minta maaf, aku telah menyakiti kamu. I didn't realize until I was gone. Ya, aku tidak menyadarinya. Aku tidak menyadarinya. Maksudnya tidak menyadari kalau dia telah menyakiti kamu selama ini. Dia baru sadar setelah dia kehilangan kamu. Jadi dia baru sadar ketika saat ini dia sudah kehilangan kamu, baru sadar kalau dia selama ini menyakiti kamu. Makanya di sini dia ingin meminta maaf dan memohon pengampunanmu. Kemudian saat itu dia takut ditolak oleh kamu, di reject oleh kamu, seperti itu ya. Dia menyesal telah melakukan apa yang pernah dia lakukan. Maksudnya yaitu melakukan kesalahan ini ya, melakukan kesalahan. Dia menyesali apa yang telah dia lakukan kepada kamu, menyesali atas tindakan dia yang menyakiti kamu. Dan aku lihat di sini dia juga merasa bahwa dia tidak pantas mendapatkan kamu. Kenapa? Kenapa seperti itu? Ada apa?
tapi dia ingin kamu ada untuknya, ada bersamanya di masa depannya gitu. I want the future with you. Aku ingin masa depanku bersamamu. Jadi ada apa nih? Dia menginginkan kamu, dia cinta sama kamu, tapi saat ini tuh dia kayak ada di posisi dia harus meminta maaf dan memohon pengampunanmu. Komitmen, ya, dia ingin sekali adanya suatu komitmen dengan kamu. Aku ingin kamu menjadi bagian dari masa depanku, ya. Jadi kalau dibilang perasaannya bagaimana, of course cinta, of course sayang, ingin memiliki kamu, ingin menjadikan kamu pasangan hidupnya. Dia menginginkan kamu di masa depan bersama, ya. Tapi kenapa dia seperti ini? Oke. Karena egois, ya. Dan keegoisan ini justru malah membuat hubungan kalian jadi hancur. Ya, dia memang orangnya egois dan dia sadar bahwa keegoisannya ini telah menghancurkan hubungan kalian. Dia menyadari kok, dia sadar diri, dia tahu bahwa ego yang dia miliki ini, ya, itu telah menghalangi koneksi kalian untuk bisa bersama. Ya, dia sadar, dia tahu dia yang egois, akhirnya membuat hubungan ini berantakan. Ada rasa ketidakpuasan dari dia karena apa yang telah terjadi gitu loh. Ya, walaupun dia tahu bahwa ini efek dari apa yang pernah dia lakukan ke kamu, tapi dia ya tetap ada rasa tidak puas juga dengan hubungan yang seperti ini, dengan keadaan yang seperti ini. Dan di sini dia sadar diri, ya, dia butuh pengampunan dari kamu. Maka ketika dia ingin mendapatkan pengampunan kamu, mungkin kamu pernah berbicara, ya, ngomong ke dia kalau kamu mau dia maafkan, berarti dia harus berubah. Dia harus tidak egois lagi. Dia harus ini. Nah, di saat dia tahu bahwa kamu menginginkan dia tidak seperti dulu, ya, maksudnya berubah gitu, maka di sini dia sedang berjuang untuk melupakan masa lalu atau merubah masa lalunya, ya, atau gimana sih? Dia tidak mau lagi seperti hidupnya seperti masa lalu lagi, misalkan yang egois itu, ya, atau seperti apa. Nah, dia mencoba untuk menghilangkan masa lalunya. Karena selama ini dia ngerasa bahwa dia udah gagal banget memberikan apa yang seharusnya kamu dapatkan. Seperti perhatian, kasih sayang, rasa cinta, seperti itu, ya. Dia merasa gagal banget sama kamu karena gagalnya lebihnya ke dia sih, ya. Dia merasa gagal karena tidak bisa memperlakukan kamu dengan baik, karena tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan, yang kamu ekspektasikan dalam hubungan ini. Sehingga dia malu. Terus itu juga aku lihat di sini dia ingin adanya penyatuan kembali dengan kamu, pengen datang lagi nih, kita akan selalu kembali satu sama lain, kata dia, ya. Jadi masih ada rasa keinginan untuk tetap memiliki kamu, walaupun di sini keadaannya saat ini kamu mungkin sudah marah banget, sudah udah pergi mungkin, ya, atau bagaimana. Oke, kita lihat cerita selengkapnya, ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia ngerasa kayak sudah ditinggalkan oleh kamu, sudah ditolak oleh kamu, diabaikan oleh kamu, tidak diinginkan lagi oleh kamu. Jadi saat ini dia tuh benar-benar ngerasa sendirian. Dia merasa hancur, uh, dia merasa sepi, sendiri, ya, sedih karena perpisahan yang terjadi di antara kalian. Memang ini berarti pertanda bahwa ada skandal yang memang dia pernah lakukan ke kamu, ya. Ini kayaknya berhubungan dengan tentang pasangan lain, ya. Sampai-sampai dia ini pernah memiliki keturunan yang sudah hadir gitu loh. Jadi kayak ya, dia pernah menghadir, ya. Jadi mungkin dia pernah menjalin hubungan dengan yang lain terus sampai menghamili atau dia hamil, akhirnya sekarang punya anak, kayak gitu, ya. Kamu berdiri mungkin dengan seseorang yang memang sudah punya anak, seperti itu. Dia pernah melakukan suatu
tindakan yang tidak bermoral dan tidak terhormat. Yaitu tadi mungkin dia pernah menghamili anak orang atau dia hamil dari hasil hubungan gelapnya atau bagaimana. Seperti itu ya. Dan kalau aku lihat juga sebenarnya di sini bukan hanya tentang masa lalu ya, tapi juga ini tentang masalah keuangan dan kesehatan dia yang mungkin sampai saat ini tuh belum baik-baik saja, belum terselesaikan. Ya, jadi ada masalah keuangan yang mungkin drop ya, atau benar-benar limit atau benar-benar yang wah habis seperti itu. Dan keadaan kesehatan dia juga mungkin lagi nggak baik ya, lagi ya entah sakit apa. Nah, itu juga masih bermasalah ya. Jadi dia pernah melakukan suatu tindakan yang tidak bermoral di belakang kamu atau itu mungkin tentang masa lalunya ya. Dia punya riwayat masa lalu yang seperti itu. Kalau strength berarti gini, dia ini tuh ya, ada rasa cinta yang sangat menggebu-gebu sama kamu. Cuman karena ada perasaan yang terlalu berlebihan ya, maksudnya itu menggebu-gebu sehingga gampang banget itu cemburuan, gampang banget itu terbawa emosi gitu ya. Terus takut kehilangan, bahkan sampai membenci gitu loh. Karena saking cintanya itu kayak posesif lah ya, posesif atau agresif, posesif ya. Nah, yang seperti itulah ya, sehingga mudah sekali timbul perasaan cemburu, emosi, atau membenci seperti itu. Sehingga di sini hubungan kalian itu seolah-olah kayak gampang banget tersulut masalah ya. Gampang banget terpengaruhi oleh suatu masalah. Sehingga di sini kalau aku lihat mungkin kamu memang lagi marah saat ini. Benar-benar lagi marah atau mungkin memang sudah menyerah dengan dia atau bagaimana. Kamu mungkin juga sudah lelah dengan kelakuan dia, dengan keegoisan dia, dengan tindakan dia yang seperti ini, punya masa lalu yang seperti ini sampai-sampai mungkin dia kamu tahu bahwa dia sudah punya anak dari hubungan sebelumnya atau bagaimana. Ya, mungkin kamu itu apa itu namanya masih masih perjaka, masih gadis gitu ya, masih perawan seperti itu, sehingga kamu merasa kayak aku yang selalu menjaga diriku dari sentuhan orang lain, tapi kenapa kamu dipertemukan dengan orang yang notabene di sini ya sudah mungkin dia memang sudah nakal dari dulu ya sampai itu menghadirkan atau mungkin ya kamu mendapatkannya sosok yang mungkin sudah pernah menikah ya. Ya seperti itulah ya. Oke, mungkin kamu di awal nggak mempermasalahkan, cuman ketika sudah timbul perasaan saling mencintai, tapi mungkin di sini kamu sering disakiti karena keegoisan dia. Seperti itu ya. Oke, it's okay. Dan saat ini berarti memang lagi marah, kamu mungkin sudah capek atau sudah lelah dengan kelakuan dia selama ini sama kamu dan mungkin selama ini juga dia egois tapi nggak pernah minta maaf ya, melakukan kesalahan tapi nggak pernah minta maaf sehingga kamu mungkin sudah muak dengan dia. Jadi kamu memilih untuk meninggalkan dia dan berpisah. Nah, saat ini tuh ya dia masih menunggu kamu. Saat ini tuh dia itu masih menunggu sampai kamu mereda ya, reda amarahmu atau kamu tidak lagi apa ya, tidak lagi membenci dia, tidak lagi ya marah seperti itu ya. Dia dia bukannya tidak mau memaksa kamu, tapi sebaiknya tidak memaksa seperti itu ya. Dia lebih memilih untuk sebaiknya tidak memaksa kamu. Jadi lebih baik menunggu kamu sampai reda amarahmu, sampai reda eh, rasa sakit hatimu, baru nanti dia akan datang seperti itu. Ya, jadi dia mencoba untuk hati-hati banget sama kamu agar kamu tidak terlalu lebih marah dari ini. Kalau aku lihat di sini, dia itu menganggap kamu adalah pasangan yang sangat ideal, ya. Ini kalau ada Ace of Pentacles berarti menandakan ada cinta yang murni, cinta yang tulus dan cinta yang permanen. Ya, jadi benar-benar dia sebenarnya sayang banget, cinta banget sama kamu sehingga takut banget dia akan menyakiti kamu sekarang gitu ya. Walaupun dia dulu karena ada ego,
Jadi dia menyakiti kamu terus. Jadi saat ini dia itu benar-benar hati-hati banget agar dia tidak menyakiti kamu gara-gara keegoisan dia. Terutama tentang kalau misalkan dia memaksa, takutnya dia akan lebih menyakiti kamu. Sehingga saat ini tuh ya dia menunggu kamu aja gitu, menunggu kamu reda dengan amarahmu, kamu tidak emosi lagi, kamu tidak marah lagi dengan dia, kamu tidak sakit hati lagi dengan dia, maka dia mungkin akan datang. Ya, seperti itu. Dan kalau aku lihat juga di sini, kamu itu di mata dia adalah sosok pasangan yang the best. Kamu itu udah sukses, kamu mandiri, kamu orangnya kuat, terutama kuat dengan mentalmu yang menghadapi dia gitu ya. Walaupun sering disakiti, kamu tetap selalu tulus menerima dia, tulus menyayangi dia, seperti itu. Terus itu kamu juga itu orang yang di mata dia adalah pasangan yang mampu memberikan kestabilan ke dalam hidup dia. Mungkin secara materi ya kamu udah sukses dan dia masih di bawah, sehingga ketika ada kamu mungkin kamu sering membantu dia secara keuangan atau mampu memberikan solusi atau memberikan dia pekerjaan atau memberikan apa solusi, dia harus melakukan ini seperti itu untuk menstabilkan kehidupan dia. Dan kalau aku lihat juga saat ini tuh, di mata dia adalah kamu sosok pasangan yang mampu dia andalkan. Ya itu tadi, dikala dia lagi terpuruk, kamu mampu membantu dia. Sehingga kamu di mata dia adalah pasangan yang perfect. Pasangan yang memang dia inginkan gitu, sesuai dengan kriteria dia. Ya. Terus kamu itu di mata dia ya, kamu orang yang sukses. Kamu orang yang penuh dengan kasih sayang. Kamu yang selalu apa itu namanya? Sayang keluarga, berdedikasi sekali dengan keluarga. Terus kamu itu memang menganggap suatu pernikahan itu bukan suatu hal yang main-main, tapi sesuatu yang sakral, sehingga kamu memang selektif ya, menginginkan pasangan yang benar-benar kamu selektif banget tentang sikap, tindakan, perilaku, perbuatan, ya. Kamu benar-benar sangat apa ya, kayak menginginkan dia itu sesuai dengan apa yang kamu mau. Jadi kalau misalkan dia melakukan kesalahan, jangan gitulah, baiknya begini, ya. Gimana mau menjadi pasangan kalau misalkan kita aja komunikasi jarang, misalkan seperti itu ya. Nah, kamu selalu apa ya? Ya kayak mendikte dia, tapi sebenarnya ini demi kebaikan hubungan kayak gitu, ya. Nah, intinya seperti itu. Kamu lebih selektif kalau cari pasangan. Karena yaitu kamu menganggap pasangan itu suatu pernikahan itu adalah suatu yang sakral. Jadi nggak main-main. Terus itu juga kalau aku lihat di sini kamu tuh orang yang stabil ya, dan baik hati, dapat dipercaya. Terus itu juga orangnya protektif banget ya, protektif banget. Terus itu juga sebenarnya ya kalau mau berkomitmen ya fine-fine aja. Cuman ya itu kamu menganggap serius sebuah komitmen sehingga kamu itu perlu mengenal lebih dalam tentang pasangan sebelum kamu melangkah lebih jauh dengan dia. Dan dia tahu bahwa kamu itu menginginkan suatu hubungan yang secara emosional dan moneter itu eee, untuk kalian berdua itu bisa stabil gitu loh, nggak kekurangan kayak gitu. Makanya di sini aku lihat kayaknya dia juga sedang mengusahakan itu juga, mengusahakan tentang apa yang kamu harapkan. Kamu mengharapkan ketika kalian menjalani hubungan, secara keuangan tidak kekurangan, secara emosional kalian stabil seperti itu. Jadi dikala emosi dia nggak stabil di sini karena ego ya, dia sedang berusaha untuk berubah itu dan keuangan juga dia lagi bobrok di sini sekarang sedang mengusahakan untuk membuat keuangan dia itu juga stabil kayak gitu loh. Karena itu memang keinginan kamu dan karena dia mencintai kamu maka akan dia usahakan. Dia juga ingin kamu secara keuangan dan secara emosional juga merasa nyaman gitu loh nantinya bersama dia. Ketika nanti kalian memilih untuk bersama, dia bisa menanggung kamu, bisa membuat kamu merasa nyaman, bisa membuat kamu tidak kesulitan secara keuangan dan secara emosional juga kamu merasa nyaman dengan dia. Seperti itu. Ya, karena memang itu yang kamu inginkan dari dia. Dari suatu hubungan itu kamu menginginkan itu. Ya.
Kamu memang menganggap suatu komitmen itu nggak main-main memang. Sehingga dari pendikteannya kamu itu, dia sadar, oh kamu itu menginginkan hubungan yang benar-benar serius gitu. Ya bukan yang hanya sekedar pacaran-pacaran doang, enggak. Kamu memang menginginkan yang ke jenjang ke pernikahan yang serius, yang berkomitmen, yang ada tujuannya, yang intens, yang sakral seperti itu. Ya. Oke. Karena sebenarnya gini, dia tuh tahu ya dengan diri dia sendiri apa yang selama ini dia rasakan. Jadi sebenarnya kalian itu kemarin-kemarin itu sudah menjalin suatu hubungan dengan dia dan sejujurnya seneng dia, seneng banget, bahagia banget, bersyukur banget telah kenal dengan kamu, bahkan telah menjalin hubungan dengan kamu. Eh, dia merasa bahagia banget, dia merasa seimbang, merasa stabil ya dalam apa dia maksudnya dalam kebahagiaan hubungan ya. Dia merasa seneng gitu lah ya, bersyukur banget memiliki kamu. Cuman memang dari si diri dianya sendiri aja yang merasa kayak kurang merasa aman dengan kamu atau ada rasa insecure dengan kamu karena ada perbedaan itu di antara kalian. Misalkan perbedaannya itu mungkin dia sudah duda, kamu masih gadis ya, atau beda agama, atau beda secara keuangan ya, kamu sudah mulai stabil keuangannya, mungkin dia masih merintis, pekerjaan juga masih luntang-lantung mungkin ya, sehingga dia merasa insecure sama kamu. Nah, inilah yang membuat akhirnya hubungan kalian itu lemah dan goyah. Seperti itu ya. Saat ini keadaannya ya kayak gini, nggak jelas. Ya, dia menginginkan tapi nggak bisa melakukan. Dia menginginkan kamu tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Karena ya itu ada rasa insecure dari dia yang cukup besar di sini karena perbedaan yang kalian miliki. Mungkin perbedaannya juga cukup besar dan signifikan. Sehingga itu kayak ada rasa kayak tidak percaya diri dan ada rasa kayak belum mampu gitu loh untuk apa ya, memberi apa yang kamu pantas untuk kamu dapatkan gitu loh ya. Bahkan hanya sekedar untuk perhatian pun ya kayak gitu sulit karena ya itu tadi dia harus fokus dengan keuangannya, dia harus bisa stabil secara emosional kan gitu. Dan dia merasa bahwa akhir-akhir ini hubungan kalian itu monoton banget ya. Terus itu kayak kurang ada semangatnya untuk saling berinteraksi. Jadi hubungan kalian yang nggak stabil akhir-akhir ini sehingga makanya di sini keadaannya nggak jelas ya. Entah ini sudah berpisah. Kalau aku rasa sih memang sudah berpisah ya, sudah saling menarik diri di sini. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, dia merasa kayak saat ini tuh lemah banget ya, saat ini dia ngerasa kayak lemah, seperti pecundang gitu ya. Apalagi di sini kan dia pernah nggak setia juga sama kamu, sehingga dia saat ini tuh menyalahkan diri dia sendiri. Ya, saat ini tuh dia menyalahkan diri dia sendiri karena pernah melakukan hal-hal yang tidak pantas dengan kamu nih. Ada ego, juga ada Five of Pentacles, kemudian ini lagi dengan apa Knight of Pentacles. Jadi saat ini tuh dia benar-benar merasa rendah diri banget sama kamu karena dia pernah melakukan keegoisan ke kamu, bahkan pernah tidak setia dengan kamu ya. Dan dulu dia selalu mencari pasangan itu yang sesuai dengan keinginan dia, pengennya itu pasangan yang secara materi itu banyak gitu ya. Apa sih berasal dari orang kaya raya, terus secara status sosial juga dipandang orang. Nah, dulu dia kalau cari pasangan yang seperti itu. Jadi ketika tidak mendapatkan ekspektasi dia yang seperti itu dari kamu, maka dia cari yang lain. Makanya di sini dia pernah tidak setia sama kamu. Apalagi di sini dia itu punya jiwa penjudi. Ya, entah dia memang benar-benar berjudi atau mungkin gini, dia pernah mungkin membuat suatu usaha tapi ternyata modalnya itu mungkin pinjam, pinjam dari seseorang atau dari bank atau dari mana gitu ya. Akhirnya gagal. Akhirnya saat ini tuh dia kelimpuhan dengan hutang piutang seperti itu. Makanya dulu dia itu nyari pasangan yang kaya raya dan secara status sosial itu dipandang gitu untuk bisa
mengangkat derajat dia untuk bisa apa ya, dia merasa kayak apa ya, ya derajat dia juga ikut terangkat karena pasangannya seperti itu. Makanya di sini hubungannya ya kacau balau gara-gara dia. Dia tahu itu kok, dia sadar itu. Ya, dia tahu, dia paham dengan kelakuan dia. Sehingga saat ini tuh dia benar-benar merasa kayak rendah diri banget sama kamu, merasa kayak nggak pantas gitu ya untuk kamu. Apalagi di sini kan dulu dia sangat-sangat terobsesi dengan harta benda, ya, sehingga sering banget mengabaikan kamu. Em, Apa ya? Kalau aku lihat di sini, dia itu orang yang ya selain sering mengabaikan kamu, dia ini juga menurut kamu, menurut aku ya, menurut aku di mata kamu itu dia nggak terlalu menarik gitu loh. Dia orang yang membosankan. Karena ya itu tadi, dia orang yang apa ya, gila kerja, gila harta. Sehingga kamu apalagi jarang ada komunikasi, jarang ada perhatian dari dia sehingga kamu kayak kurang greget gitu loh. Kurang merasakan apa ya, perasaan dicintai, kurang merasa adanya perhatian, kayak bukan sosok seorang yang dihargai gitu loh, dihormati atau apa, atau pasangan yang merasa berharga bagi pasangannya gitu, enggak. Kamu enggak merasakan itu dari dia. Sehingga ya ini udah kacau balau hubungannya, dan saat ini ya kalau aku lihat ya dia udah sadar, dia paham tentang apa yang dia lakukan, dan apa ya, saat ini tuh ya dia ngerasa kayak rendah diri dengan kamu dan sedang mencoba untuk berjuang memantaskan diri dengan kamu seperti itu ya, sedang mencoba ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Udah. Tapi energi paling kuat di sini ada Leo. Tapi nggak menutup kemungkinan kok kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Untuk alfabetnya ini bisa nama dia, nama kamu, nama depan, nama tengah, nama belakang, nama panggilan, inisial nama, ataupun huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian ya. Oke. Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.